Jangan bersuara. Diam kalian semua. Diam. Jangan bersuara. Dewi, udah bagi rapor kan? Kamu ranking berapa di sekolah? Dewi ranking 20. Astaga, kamu lihat tuh anak Pak Irfan udah keterima di kedokteran. Gimana kamu mau sukses main HP terus? Hah, Tapi kan Dewi nggak mau jadi dokter, Pak. Dewi mau jadi penyanyi. Maafkanlah aku, maafkan atas dustaku selama ini. halo guys, welcome back to my YouTube channel dengan aku Afan. Jadi di video kali ini sesuai dengan prolog tadi, kalian udah kebayang nggak sih apa isi tema kita kali ini? Tema kali ini tuh tentang pendidikan di Jepang. Jadi kita mau lihat gimana apa aja menariknya dari pendidikan di Jepang. Kalian mungkin sudah tahu bahwa Jepang itu salah satu negara yang memiliki sistem pendidikan yang sangat baik. Sistem pendidikan Jepang itu berada di nomor 7 di dunia dan menjadi satu-satunya negara Asia yang berada di top 10 sistem pendidikannya. Saking bagusnya, saking menariknya, ayo kita bahas. Aku undang bintang tamu yang sangat-sangat cantik yang barusan tadi menjadi model di video prolog tadi, Teh Dewi. Konnichiwa. Teh Dewi, perkenalan singkat gimana? Nama saya Dewi, aslinya dari Indonesia. Tapi udah lama tinggal di Jepang, sudah 23 tahun. 23 tahun. Kebetulan menikah dengan orang Jepang dan orang Akita. Dan oke. kami alhamdulillah menetap di sini. Yeay. Tempat kalian ngumpul. Jadi Teh Dewi ini sebagai ibu kita di Akita, orang tua kita. Jadi aku undang Teh Dewi itu sebagai narasumber, sebagai orang udah lama di sini. Jadi nggak perlu diragukan lagi untuk membahas sistem pendidikan di Jepang. Soalnya beliau punya 3 anak Ya. bersekolah di Jepang semua. Kita bisa dapat gambaran lah ya langsung dari orang yang berpengalaman. Untuk kalian yang belum subscribe, please subscribe, support channel ini agar aku tambah semangat bikin video-video yang menarik dan bermanfaat buat kalian semua. Kita ke pembahasan yang pertama, itu adalah tingkat sekolah dasar. Berarti di sini namanya apa, Teh? Shogakko ya. Shogakko. SD oke. ya SD. kalau di Indonesia. Kalau SD di Indonesia kan 6 tahun. Kalau Ya, di sini sama juga. Sama 6 tahun juga. Apa sih yang mereka pelajari selama di SD itu? Biasanya nih kan mereka tuh dari TK ya membuatkan fondasi untuk seperti disiplinnya, mandirinya itu dari TK. Dan yang sebelumnya masuk TK ya dari orang tuanya gitu ya. Itu biasanya SD tuh 1, 2, 3 tuh nggak terlalu difokuskan untuk belajar, tapi difokuskan untuk bersosialisasi gitu. Apa semuanya serba mandiri, disiplin waktu, terus hal-hal kecil. Pergi ke sekolah harus bilang aku pergi, misalnya ittekimasu. Jadi maksudnya kalau di secara Islam assalamualaikum, aku mau pergi jalan kaki bareng sama teman-temannya ngumpul di satu zona ya. Nah, terus pas nyampe sekolah tuh harus salam sama gurunya. Mengucapkan salam tuh penting ya. Ohayo gozaimasu. Terus masuk sekolah, sepatu, nyimpan sepatunya juga nggak bling-sakan lempar sana sini ya, jadi rapi. Kalau masuk sekolah SD di Jepang itu beda antara sepatu di luar sama sepatu di dalam untuk menjaga kebersihan. Betul. Dan nanti di dalamnya juga seminggu sekali anak-anak tersebut yang akan mengepel, nyapu, ngelap itu semua mereka. Semua mereka. Tidak ada istilahnya pesuruh di dalam sekolah itu, tidak ada pesuruh gitu. Oke. Semua orang tua murid, gurunya, muridnya semua kerjasama. Itu berarti memang di awal-awal sekolah dasar itu mereka belajar kesopanan, kemandirian. Katanya juga nggak diantar ke sekolah Enggak. Makanya ngumpul di satu zona, misalnya nih satu RT gini, ada berapa anak SD kelas 1 sampai 6. Nah, biasanya yang paling besar itu jadiin kapten. Jadi dia yang paling depan berdiri. Terus ada yang misalnya
kelas 6 sama kelas 5 misalnya nih. 6 di depan, kelas 5 di belakang. Nah, yang tengah itu yang kecil-kecilnya. Jadi rombongan bareng. Tidak ada istilah diantar jemput sama orang tua, enggak ada. Dengar-dengar juga mereka nggak bawa bekal ya. Ada ini di Indonesia namanya apa ya? Kayak bukan kantin, soalnya ada dapur khusus Oke, untuk ternyata. memasak ya. Jadi kita semua makannya di dalam, anak-anak tersebut. Dan orang tua sudah dikasih jadwal makan untuk sebulan. Jadi hari ini anakku makan apa. Nah, Oke, kebetulan teteh muslim. Jadi pas hari babi itu pihak sekolah sudah melingkari. Jadi Oke. teteh membekali anak teteh dengan lauk pauk pengganti babi tersebut. Oke. Jadi dimasak dengan mementingkan gizinya ya, si ahli gizinya itu. Oh, jadi di sekolah SD Jepang itu ada ahli gizinya. TK, SD, SMP ada. Dan mereka itu nggak ada kantin, tapi nggak ada. udah disiapkan makanan Iya, dari sekolahnya. Para ahli gizi kurang lebih 5 atau 6 orang. Kebetulan teteh juga kerja di situ kayak Oh, Teteh juga kerja di bagian dapur pangan. untuk ya bagian untuk pangan untuk membuat masakan untuk anak-anak menu. Kebetulan banget ini kita punya narasumber yang apa? Yang apa istilahnya? Komplit. Apa istilahnya? Yang semuanya informasi itu kita bisa serap gitu. Terus juga aku penasaran ya Teh masalah SD di Jepang. Punya nggak sih sistem kayak di Indonesia kan kita di ranking kan dari ranking 10 besar, oh pintar nih anak-anaknya. Kalau SD Jepang gimana sih? Nggak ada. SD tuh nggak ada istilahnya ranking ya, misalnya si pintar, si tengah, si bodoh, nggak ada. Jepang lebih mengutamakan ke pola belajarnya aja. Pola Tidak belajar, ada istilah karakter. tidak ada istilah ranking-rankingan gitu kalau di SD ya. Sama SMP juga kalau nggak salah nggak ada. Ini juga aku udah lihat kan di kereta-kereta itu banyak tuh orang yang suka baca buku, baca artikel, itu emang terbentuk dari SD nggak sih? Iya, bukan dari SD lagi, dari TK Dari dan dari TK. hamil gitu. Dari Dari begitu bayi lahir itu biasanya dibacakan buku ringan, sepertinya tidak terlihatnya seperti tidak ada arti, sebetulnya itu banyak banget artinya. Oke. Jadi membacakan buku bacaan untuk anak itu merangsang otaknya biar lebih pintar. Dan kebetulan teteh waktu sebelum kerja tuh dulu jadi relawan membacakan buku di depan anak TK gitu. Jadi kayak gini, kita buku cerita tentang si kayak Malin Kundang atau gimana ya. Nah itu kita bakal ngelihat reaksi mereka. Jadi kan mereka jadi terimajinasi. Jadi fokus ke kita gitu. Jadi fokus ke bacaan tersebut. Jadi belajar juga untuk fokus kan ya. Kayak gitu. Termasuk anak-anak teteh juga pada suka baca buku tuh. Ya ini juga budaya membaca juga aku pernah lihat orang Jepang itu kalau buka kemasan atau beli alat baru pasti baca instrukturnya Iya, dulu. Instruksinya. Itunya apa yang biasa kertas itu baru mencet alatnya enggak sih? Betul. Beda sama orang Indonesia langsung Sobek. mencet sembarang, ini baru tanya Google. Jadi mereka baca baik-baik itu. Terus juga aku juga punya teman nih kalau misalkan ke department store gitu, kalau nggak tahu tempat mereka tuh baca denah. Ada. Denah tiap sebelum kita masuk Petanya itu. ya. Jadi mereka nggak perlu nanya-nanya Tidak orang akan lagi. bertanya. Jadi mereka udah terbiasa mandiri, budaya membaca, budaya nggak suka memberatkan orang lain, kayak gitu-gitu. Ternyata Iya. dari SD-nya udah Dari kecil dibentuk sudah terbentuk. seperti itu. Oke, itu yang tadi dari sekolah dasar atau tingkat shogako. Kalau di SMP itu sekolah menengah pertama itu apa sih penekanan pembelajarannya Teh? Belajar juga diprioritaskan. Tapi di samping itu juga ekstrakurikulernya hobi mereka itu ditingkatkan juga. Ada pilihan ekskul yang kita sukai di sekolah tersebut gitu. Jadi menjelang mereka masuk SMA tuh kita udah tahu diarahkan ke SMA mana gitu. Ya soalnya mungkin kalau di SMP itu baru kelihatan bakat-bakat anak tersebut kan. Iya, ada betul. yang bakat olahraga, Nah, itu. musik, seni atau sains. Jadi ketika dia mau pilih SMA, mungkin SMA-nya yang bisa condong ke mata pelajaran atau bidang yang dia Iya, sukai. iya, Ada yang kayak kendo kendo gitu mungkin. ya, atau yang misalnya yakyu itu apa? Baseball ya? Baseball. Atau volley atau Nah. sepak bola itu ada. Semua SMA rata-rata Oke. di Jepang itu ada punya ekskul unggulan. Jadi nanti guru dan
Heeh. orang tua berdiskusi akan mempromosikan mempromosikan bagusnya masuknya. masuk SMA ini. Itu bagusnya. Kita pindah ke SMA. SMA. Menariknya apa sih teh kalau di SMA tuh? Kalau SD, TK, SD, SMP tuh zonanya daerah ya, Daerah, zona daerah. oke. Jadi yang terdekat itu sekolahnya kita ke situ. Tapi kalau SMA zonasinya otak. Otak. Heeh. Oke. Kalau kita misalnya di depan mata kita ada sekolah yang top number one, tapi kita nggak mampu ya, nggak bisa gitu. Jadi disesuaikan dengan otak kita dan ekstrakurikuler yang kita punya itu loh, yang Oke. kayak keahlian ya, Kalian. olahraga, bakat. Dengar-dengar juga yang menariknya di SMA Jepang itu kalau tahun ketiga itu udah dipisah Iya. golongannya. Ada golongan yang mau kerja dan golongan yang mau masuk universitas. Itu dari kelas 2. Oh, dari kelas 2 Iya. ternyata. Dari kelas 2. Nah, soalnya ini penting banget sih, soalnya nggak semua sih anak-anak itu punya minat Iya. lanjut kuliah atau minat kerja. Jadi mungkin ini bagus juga ya. Jadi dari kelas 1 kelas 1 SMA semuanya sama ya, umum gitu. Nah, dari semester kedua tuh biasanya ada program orang tua, wali kelas dan murid tersebut diskusi di sekolah. Akan diarahkan misalnya anaknya maunya kemana, terus kondisi keuangan juga dipertanyakan. Oke. Terus tuh diskusi, nanti ketahuan bakatnya anak tuh mau kemana. Nah, kalau mau ke kuliah misalnya, nanti pas menjelang kelas 2 tuh sudah tahu dia jurusannya mau kemana. Kalau kerja juga beda lagi gitu. Kalau mau kerja maksudnya lulus SMA itu beda lagi juga kurikulumnya gitu. Oke. Jadi pas kelas 2 tuh semua sudah tahu Udah tahu. jurusan aku di mana. Ada persiapannya. Kalau misalkan ada yang mau kerja, kurikulumnya beda lagi. Mau kuliah, kurikulumnya mungkin lebih ditambah lagi ke fokus lagi ke suatu pelajarannya. Kalau yang untuk kerja ditambah untuk bersosialisasi. Oke. Gitu. Bermasyarakat gitu ya. Masyarakat. Yang menarik dari SMA seperti itu. Terus yang universitas, kebetulan aku kuliah juga di Jepang. Yang menariknya kuliah di Jepang itu karena sistem rosternya itu ada summer break. Jadi summer break itu sebulan, 1,5 bulan kita punya waktu nih, waktu bebas kita ngapain aja. Jadi itu waktu itu aku pakai untuk internship di Hokkaido di Japan Go. Kemarin ya. Nah di situ kita bisa manfaatkan apa aja, kalian bisa manfaatkan magang atau internship. Terus bisa juga buat cari pengalaman baru dan nggak ada hubungannya sama mata kuliah. Jadi kalian nggak usah khawatir kuliah kalian Buat terganggu. gimana ya? Ya. Aku mau nanya ke Teh Dewi, berapa sih biaya sekolah untuk anak-anak Teteh? Waktu TK itu kan karena TK tuh istilahnya tidak diwajibkan ya kalau di Jepang. Jadi TK tuh bayar dari uang sendiri sesuai pajak penghasilan orang tua. Ya misalnya kalau Teteh nggak kerja jadi penghasilan suami. Nah kalau penghasilan suami kita di atas rata-rata berarti bayarannya per bulannya juga agak mahal. Tapi kalau di bawah rata-rata ada lebih murah lagi karena tidak menyulitkan ya kalau di Jepang. Kalau SD, SMP, SMA, apalagi SD, SMP tuh hanya uang makan aja kita bayar. Buku kurikulum ini itu dapat dari sekolah ya, kecuali tas atau peralatan itu beli sendiri. Tidak ada istilahnya harus bayaran uang ini sebulan Pembangunan, nggak ada, SPP nggak ada. nggak ada ya. Kalau SMA agak keluar uang dari SD sama SMP. Kurikulumnya sudah lebih banyak ya, lebih banyak yang harus dibeli, tapi tidak semahal yang di Indonesia ya. Nah kalau kuliah justru Kuliah baru butuh banyak full dari pribadi. dana. Tapi ada juga Pak, misalnya gini, kita ingin kuliah tapi kita nggak punya uang, sedangkan otak kita memungkinkan untuk kuliah, kita bisa meminjam ke kampus tersebut, nanti dibayar setelah kita kerja. Tidak memberatkan, misalnya jebret segini, cuman 5.000, 10.000 sebulan. Aku juga pernah dengar itu di kayak negara-negara maju, Amerika, Eropa. Mereka juga punya sistem pinjaman sampai loan kayak gitu, pinjaman. Nanti kerja baru mereka cicil Nah, sesuai gitu. dengan kemampuan Ya, itu dan jadi- gaji yang mereka dapat. Betul. Jadi kita mau ngeliatin ke kalian kenapa sih orang Jepang itu banyak yang pintar-pintar dan sehat. Nggak menutup kemungkinan sih negara Jepang kan maju, otomatis sumber daya manusianya juga pada pintar-pintar kan. Terbukti dengan sistem pendidikannya yang bisa
masuk top 7 loh dari seluruh dunia, sistem pendidikan terbaik di dunia. Jadi langsung saja Teh Dewi mau ngajak kita mau lihat menunya apa yang bikin orang Jepang pada pintar-pintar gitu Dan sehat. dan sehat. Oke, let's Let's go. Jadi ini menu sehat dan bergizi ala orang Jepang. Terdiri dari sup miso, tamagoyaki, bayam, dan salah satu menunya itu ikan saba atau ikan makarel. Ikan saba ini mengandung DHA paling tinggi di antara ikan laut lainnya, sehingga sangat bagus untuk otak. Jadi itulah rahasia kenapa sistem pendidikan Jepang bisa berada di top 10 dunia dan menjadi satu-satunya negara Asia ya yang bisa masuk ke top 10 di dunia. Dari video ini mungkin kalian udah kebayang gak sih kenapa orang Jepang pada pintar-pintar, kenapa sumber daya manusianya juga sangat maju, negaranya maju. Mungkin kalian bisa simpulkan dari pembahasan kita tadi mengenai sistem pendidikan Jepang dari TK, SD, SMA sampai universitas. Memang sedikit agak berbeda dengan Indonesia, tapi itu juga nggak bisa kita salahkan karena ini sesuatu sistem yang sangat besar yang harus dibahas oleh suatu negara. Jadi kita cuma di sini cuma membandingkan aja, nggak ada maksud apa-apa, nggak ada maksud Referensi aja ya. referensi aja bagaimana memajukan sumber daya manusia lebih baik lagi. Mungkin kalian bisa ambil poin-poinnya dari sini. Namun di balik itu juga ada kekurangannya ya Teh. Mungkin ada. dari Teteh. Karena mungkin saking Hmm. kerasnya menggembleng biar belajarnya benar, itu sampai ada mereka seperti stres gitu ya, Stres. karena tekanan dari Persaingan. persaingan tuh. Karena tadi ada bahasanya zonasi otak, mungkin anak tersebut mau masuk universitas ini, sekolah ini, makanya belajarnya giat, tapi Iya, di sisi di lain sisi lain dia jadi seperti depresi nggak sesuai dengan ekspektasi. Tapi ya itu cuman poin kecil Poin aja kecil ya. aja. Sisi jeleknya ya. Sisi jeleknya. Terus di dunia kerja itu gimana sih kalau implementasi sistem pendidikan ini? Kalau aku dengar sih ya kayak kaku gitu. Iya sih, yang selama ini Teteh alamin ya enggak juga ya. Enggak, Kami sangat familiar humanity-nya juga Humanity-nya ini ya, bagus. kebetulannya gitu. Tapi ada juga sih yang itu kayak robot gitu. Kayak robot, ya. Aku mau ngucapin terima kasih buat Teh Dewi udah jadi narasumber. Makasih banyak. Jadi itulah video kali ini. Kalau kalian suka jangan lupa like, subscribe, dan komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. I'll see you Bye-bye. next vlog. Bye.